Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Trustme Group. Saya Malik dari divisi Land Acquisition. Di sini kita kembali lagi di video pembelajar. Jadi yang saya pelajarin terkait ada buku The Art of Negotiation, gitu ya. Jadi dalam buku ini diartikan negosiasi adalah aktivitas yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama. Dalam dunia yang semakin modern ini, negosiasi diinterpretasikan sebagai kemampuan untuk membujuk orang agar menerima cara pandang orang. Nah, ada 5 hal yang menjadi ciri khas dari negosiasi. Yang pertama, itu terdapat pembicaraan antara kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Yang kedua, terjadi proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, berupaya untuk mencari kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keempat, argumentasi dalam negosiasi tidak memperdulikan prasangka. Yang kelima, kesimpulan yang dituliskan dalam bentuk perjanjian. Nah, untuk mewujudkan proses negosiasi yang berkualitas, ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh seorang negosiator. Yang pertama adalah memastikan tujuan Anda bernegosiasi itu adalah mencari win-win solution. Kita harus cari win-win solution untuk kedua belah pihak itu seperti apa. Yang kedua, tanamkan persepsi atau dalam pikiran teman-teman bahwa negosiasi ini adalah kerjasama, bukan kompetisi. Yang ketiga adalah jagalah hubungan baik kepada semua pihak sekalipun Anda pernah gagal dalam negosiasi. Jadi yang namanya negosiasi itu ya kadang menang, kadang kalah atau gagal lah bahasanya. Jadi wajarlah kita negosiasi itu kadang sesuai dengan harapan kita, namun kadang juga tidak sesuai dengan harapan kita. Namun jangan terus ketika kita gagal dalam bernegosiasi itu kita terus tidak berhubungan dengan yang tadi sudah kita temuin mengalami kegagalan. Nah, untuk melengkapi 3 prinsip di atas, itu ada beberapa hal penting yang harus selalu diperhatikan ketika negosiasi untuk menciptakan negosiasi ini nyaman gitu ya. Yang pertama adalah mengusahakan lawan negosiasi Anda terlebih dahulu yang menawarkan kesepakatan. Jadi diusahakan dari pihak lawan negosiasi nih untuk memberikan penawaran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah membaca isi kontrak dalam negosiasi setiap saat. Jadi kita perlu cermat dan teliti kira-kira isi dari kontrak negosiasinya seperti apa. Jangan sampai ketika kita sudah deal mencapai kesepakatan, ternyata ada beberapa isian kontrak yang tidak kita sepakati. Nah, ini sangat riskan gitu ya untuk kedepannya. Kemudian pastikan segala hal yang penting-penting dalam negosiasi itu ada arsipnya. Kayak contohnya adalah foto negosiasi, kemudian tanda tangan kontrak negosiasi. Nah, ini harus diarsipkan oleh teman-teman. Kemudian konsentrasi pada pokok masalah. Jadi harus konsentrasi pokoknya apa. Misalkan jual beli lahan ya lebih fokus ke situ. Nah, beberapa hal yang perlu dimiliki agar menjadi seorang negosiator yang handal seperti kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud ini adalah terkait dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan seseorang. Kemudian kepribadian dan mental. Kemampuan ini bisa dibangun dari sikap jujur
inisiatif, konsekuen terhadap perbuatan, berani mengambil resiko, konsentrasi yang tinggi, kesabaran, fleksibilitas, dan yang paling penting adalah kemampuan problem solving. Nah, ada kata-kata dari Jajendra, seorang negosiator ulung yang terhormat adalah ia yang mau mengeluarkan semua potensi sikap baiknya untuk membangun hubungan positif dengan cara merespon semua tantangan melalui nilai-nilai kebaikan. Nah, mungkin seperti itu dulu saja untuk video pembelajar kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.